syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri kegiatan Kampus Fair dan Job Fair SMA Negeri 1 Karangkoco pada pagi hari ini. Indonesia Raya. Yang ketiga,
Terima kasih kami ucapkan kepada yang mewakili atas sambutan dan arahannya. Kepada perwakilan kampus dimohon ke panggung untuk pembukaan. Alhamdulillah pagi ini di SMA 1 Karangrejo diadakan Campus Fair. Di sini ada 26 kampus dan satu perusahaan yang ikut mewakili. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan Campus Fair SMA Negeri 1 Karangrejo tahun 2025 secara resmi dibuka. Baik, selanjutnya untuk sesi foto bersama, silakan. Perwakilan dari kampus-kampus yang ada di Yogyakarta. Sebagai wujud syukur serta harapan kepada kegiatan berkelanjutan, marilah kita memasuki acara berikutnya, yaitu doa bersama. Marilah kita bersama-sama berdoa dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan Campus Fair dan Job Fair pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan dapat mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan tertib, penuh perhatian, dan memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Demikian acara pembukaan Campus Fair dan Job Fair SMA Negeri 1 Karangrejo pada pagi hari ini. Saya Nurul dan rekan saya Winsa mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruhnya. Wassalamualaikum. Kami ucapkan selamat datang para peserta dari SMA Negeri 1 Karangrejo, SMA Negeri 1 Senin, SMA Muhammad Nirbojo, SMA Ma'arif, SMA 1 Lombok, SMK SMA Pembangunan Karangrejo, SMK Muhammadiyah Karangrejo. Banyak beasiswanya Mbak. Ada beasiswa Al-Quran. Gak apa-apa. Dari Alma Ata ya. Iya, Almata. Di mana alamat kampusnya? Kampusnya di Ring Road bagian barat. Barat Iya, ya. Ring Road Prodinya apa bagian sih barat. Mas? Gimana, Pak? Prodinya apa aja? Kalau prodinya ada 16 prodi, Pak. Kalau Iya. di fakultasnya itu ada 4 fakultas. Ada FKIK, itu sekarang kedokteran gabung sama ilmu kesehatan yang lainnya. Ada FKT, ada FPP sama FITK. Gitu. Iya. Oke, siap ya. Iya. Kita. Fakultas ya, satu fakultas pendidikan untuk guru. Nah itu nanti mbaknya bisa ada PAI, bahasa Arab, dan PGMI seperti itu. Di mana saya yang mbak? Kampus Merdeka itu apa Pak? Stikom ya? Iya, Stikom Pak. Prodinya apa saja Pak?
Gimana? Prodinya apa aja? Kita ada S1 ilmu komunikasi, terus Langsung aja langsung. ini Pak. Oh ya. Kita ada S1 ilmu komunikasi, D3 public relation, habis itu ada D3 advertising sama D3 broadcasting Pak. Ya, makasih. Mudah-mudahan hari ini dimudahkan bisa menjaring putra putri Gunung Kidul ya. Oke siap, ya, makasih Pak. Kita bantu untuk di medianya. Ya amin, makasih Pak. Baru
suasana kampus fair di SMA 1 Karangmojo. Mudah-mudahan bisa menjangkau anak-anak kita yang berada di Gunung Kidul khususnya bisa melanjutkan pendidikan. Ini anak-anak ya. Ya, assalamualaikum Pak Wakijan. Selamat pagi. Ya. Hari ini di kampus fair SMA 1 Karangmojo, saya melihat dari APN Surakarta mengadakan ikut kampus fair. Apa yang melatar belakangi sehingga APN Surakarta ini dibawa ke Gunung Kidul, Pak? Ya, kalau masalah yang menginspirasi kehadiran Akademi Pelayaran Nasional di Surakarta, ceritanya panjang. Jadi berawal dari kami mengadakan penelitian ataupun kajian terhadap orientasi dan motivasi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dalam pendidikan. Nah, hasilnya ternyata bahwa masyarakat Kabupaten Gunung Kidul terjadi sebuah pergeseran motivasi dan orientasi pendidikan itu yang mengarah kepada pendidikan kejuruan ataupun vokasi. Inilah yang melatar belakangi kehadiran daripada APN Surakarta ataupun Akademi Pelayaran Nasional Surakarta untuk dikembangkan di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, insya Allah kehadiran APN itu menjadi solusi bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul yang berorientasi terhadap pendidikan vokasi dan kejuruan. Itu, Pak. Terus faktor apa, Pak, yang mempengaruhi masyarakat Gunung Kidul khususnya ya terkait dengan pendidikan kejuruan atau vokasi yang jenengan bawa ke Gunung Kidul ini? Pertanyaan sangat bagus karena masyarakat Kabupaten Gunung Kidul itu mayoritas adalah petani ataupun 62,7% masyarakat Kabupaten Gunung Kidul adalah petani lah. Inilah yang menjadi variabel untuk memilih pendidikan kejuruan ataupun pendidikan vokasi. Nah, kemudian selanjutnya kaum petani itu oleh BPS itu menjadi klaster ekonomi tingkat menengah ke bawah. Inilah yang menyebabkan kemudian masyarakat Kabupaten Gunung Kidul itu berorientasi untuk mengkuliahkan anaknya itu ke pendidikan kejuruan ataupun vokasi. Nah, dari dua hasil kajian itu disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Gunung Kidul yang mayoritas adalah klaster ekonominya menengah ke bawah itu menghendaki bahwa anaknya itu ketika kuliah itu tidak terlalu lama, biayanya terjangkau, tapi begitu lulus langsung bekerja. Inilah yang kemudian melatar belakangi ataupun mempengaruhi daripada masyarakat Kabupaten Gunung Kidul untuk memilih pendidikan vokasi ataupun pendidikan kejuruan. Nah, Akademi Pelayaran Nasional Surakarta ini adalah sebagai solusi ataupun menangkap peluang bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul yang mayoritas itu untuk memilih menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya itu ke pendidikan
vokasi ataupun kejuruan. Terima kasih. Matur nuwun, Pak. Oh iya. Kalau enggak nanti habis susu. Bisa untuk wawancara sebentar. Nggih. Bisa ngomong ini Ya, nggak apa-apa. Ya. Nanti oh ini Pak ya bahasa Inggrisnya Pak cukup pinter. enggak, ya siapapun lah artinya dalam rangka Anda kunjungan ke sini motivasinya apa, terus nanti saya tanya lah. Oke ya. Terus saya kebetulan sama Bu Ais itu saya sama Bu Ais itu kebetulan adalah guru. Kita ngantar anak-anak untuk mencari kampus-kampus idaman yang sesuai dengan jurusan mereka. Seperti itu. Ada pesan-pesan? Pesannya semoga acara ini tetap berlanjut di tahun-tahun berikutnya karena sangat bermanfaat untuk anak-anak kita yang kelas 3 SMK maupun SMA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah pagi ini kami berada di salah satu SMA, yaitu SMA N1 Karangmojo dalam rangka Campus Fair. Pagi ini saya bersama dengan Bapak Sugianto. Beliau selaku penanggung jawab kegiatan Campus Fair di SMA 1 Karangmojo ini. Baik Pak, kalau boleh mau tanya saya apa maksud dan tujuan di kampus ini mengadakan Campus Fair, Pak? Terima kasih. Tentu saja yang pertama saya terima kasih atas kunjungannya. Yang kedua maksud dan tujuan diadakan Campus Fair ini agar anak-anak kami dari SMA 1 Karangmojo bisa langsung lebih dekat kepada kampus yang ada di sekitar DIY dan Jawa Barat. Dan alhamdulillah seperti kita ketahui bersama bahwa anak-anak kami juga selalu antusias sekali untuk mengikuti kegiatan. Dan jelas maksudnya agar menggugah lagi kepada anak-anak kami untuk setelah selesainya SMA ini jangan hanya sampai di SMA SLTA, namun hanya langsung ke perguruan yang dituju. Ini diikuti berapa kampus dari Yogyakarta, Pak? Ya, terima kasih. Diikuti berapa Ini peserta? ada Ya? peserta dari Campus Fair dan Job Fair ini ada yang Campus Fair itu ada 26 kampus dari Jawa Tengah dan Tinggi. Ya. Kemudian satu dari perusahaan dari PT Kaiga yang bekerja atau penyalurannya ke negara Jepang. Acara ini rutin ya Pak ya, setiap tahun atau gimana Pak? Ya, alhamdulillah untuk acara ini memasuki tahun keempat. Ini rutin secara kita gelar dalam rangka HUT SMA Negeri 1 Karangmojo. Ya, selamat ulang tahun kepada SMA 1 Karangmojo. Mungkin ada sedikit
motivasi agar bagaimana juga anak-anak bisa masuk di SMA 1 Karangrejo ini, Pak. Iya, terima kasih ucapannya, dan inilah wajah SMA 1 Karangrejo. Kalau kita bisa kembangkan lebih jauh, SMA 1 Karangrejo memiliki prospek yang sangat luar biasa dan memiliki alumni yang melanjutkan perguruan tinggi lebih dari 70%. Masya Allah. Harapan kami tahun ini bisa naik 80%. Kalau saya melihat dari banyak sekali prasarana olahraga dan lainnya, apakah ini termasuk sekolahan berbudaya, Pak? Apa maksudnya, Pak? Ini ya, kebetulan dari Dinas Pendidikan itu memberi apa ya, katakanlah beri kalau di sekolah lain ada namanya KKO, sekolah olahraga. Nah, itu di SMA 1 Karangrejo dikembangkan sekolah budaya. Sekolah budaya. Di mana sekolah budaya ini diharapkan siswanya itu mencinta apa ya, yang budaya-budaya itu, seperti di sini alhamdulillah ada perangkat gamelan, ada studio musik, studio kesenian dan sebagainya. Luar biasa. Iya. Ya, mudah-mudahan SMA 1 Karangrejo tetap maju ke depannya untuk mencetak generasi yang tangguh untuk negeri ini. Terima kasih, Pak. Amin, terima kasih kembali. Kalau Kega itu kan, oh ngapunten. Nggih. Oh iya, siap. Terima kasih, saya Ruben dari Kega. Jadi kalau bicara di Kega itu sebenarnya kami pelatihan sekaligus SO, Sending Organization. Jadi selain memberikan pelatihan juga untuk pengiriman teman-teman tenaga kerja ke Jepang. Seperti itu sih, Pak. Nah, kalau di kami memang secara pembelajarannya itu 6 bulan. Pembelajaran bahasa, kemudian juga budaya, dan juga pemahaman teman-teman mengenal lebih dalam tentang Jepang. Kurang di 6 bulan. Nah, tetapi sangat dimungkinkan di sebelum 6 bulan misalnya, bahkan ini teman-teman yang ada di sebelah kanan saya ini, di bulan Juni mereka masuk gitu ya. Di bulan Januari, Agustus waktu itu sudah ada perjumpaan dengan Nihonjin. Nihonjin menikah teman-teman atau perusahaan dari Jepang langsung. Agustus, September sudah ada yang matching job seperti itu. Jadi sangat besar kemungkinan walaupun belum 6 bulan, teman-teman ini sudah diikutkan untuk mensatsu atau wawancara seperti itu. Jadi tidak mesti nunggu 6 bulan. Gitu sih, Pak. Jadi katakanlah saya mau mendaftarkan anak saya, berarti anak saya harus belajar dulu di Kega ini untuk bahasanya dan semuanya, dan itu semuanya nanti termasuk paspor dan semuanya ditanggung kontaknya dari tempat PT Kega ini, Pak. Ya, baik. Kalau sudah bicara, jadi gini, pelatihan di kami itu selama 6 bulan di asrama, full asrama. Oh, di asrama ya? Full asrama J. Kenapa kok full asrama? Karena yang namanya bahasa itu kan keseharian sih, Pak. Ya, betul. Ketika nanti belajar, kemudian pulang, belajar lagi, pulang lagi, sangat besar kemungkinan nanti ketika sudah di rumah, wis dilalek gitu ya. Ya, betul. Kemudian juga di 6 bulan itu kita juga bicara culture, budayanya seperti apa. Dari Jepang misalnya paling simpel aja, ketika kita naruh sandal gitu ya, sandal itu biasanya yo dengar pelawang kayak ngono kae, tapi ketika di Jepang nggak bisa sesuka hati seperti itu. Nah, kemudian kalau bicara pembiayaan, memang kita ada yang dibayarkan di awal, betul. Jadi ada biaya awal sebelum pelatihan, kemudian nanti ada yang dibayarkan ketika sudah bekerja di Jepang. Seperti itu yang kami sebut dengan dana talang. Maka untuk hari ini sebenarnya kami open ketika misalnya nanti ada yang daftar di hari ini di SMA Negeri 1 Karangrejo ini, itu ada potongan 1 juta untuk dana talangnya. Nah, untuk paspor memang yang sifatnya pribadi, memang nanti teman-teman ada paspor, kemudian MCU medical check up itu teman-teman. Tapi kalau tiket itu dari mereka sudah free tiket untuk berangkatnya ke Jepang. Seperti itu, Pak.